Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hadis yang ke-94 yang bertemakan kurban. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Babul Adhahi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Wasahahul Hakim lakin raja'al a'immatu ghairuhu waqfah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Al-Hakim mensahihkannya. Akan tetapi ulama lainnya mengatakan bahwa hadis ini mauquf, yaitu hanyalah perkataan sahabat. Kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah atau ad-dhahiyah yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi atau kerbau dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Dalil kurban telah dijelaskan dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Selanjutnya yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 36, Allah berfirman, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Al-Hajj ayat 36. Keutamaan berkurban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum berkurban. Ibadah berkurban hukumnya sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu melakukannya. Lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 kambing kibasi yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta takbir saat waktu memotongnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, dan jika kalian telah melihat hilal tanggal masuknya bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia membiarkan rambutnya dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Arti sabda Nabi SAW ingin berkurban adalah dalil bahwa ibadah kurban ini sunnah, bukanlah wajib. Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu bahwa mereka berdua belum pernah melakukan kurban untuk keluarga mereka, lantaran keduanya takut jika perihal kurban itu dianggap wajib. Selanjutnya itu syarat-syarat hewan kurban. Yang pertama, hewan ternak, yaitu sapi, unta, kambing, atau domba. Binatang yang boleh untuk berkurban adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Upaya untuk selain yang ketiga jenis ini tidak diperbolehkan. Allah SWT berfirman supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Yang selanjutnya itu cukup umur. Kambing harus berusia 1 tahun atau lebih, sapi dan kerbau minimal berusia 2 tahun, dan unta minimal 5 tahun. Dari Abu Hurairah ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, binatang kurban yang paling bagus adalah kambing yang jaza, powel atau berumur 1 tahun. Hadis Ahmad dan Tirmizi. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, aku berkata bahwa Rasulullah SAW, aku mempunyai jaza
jaza Rasulullah SAW, berkurbanlah dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengorbankan binatang kecuali yang berumur 1 tahun ke atas. Jika ia menyulitkanmu, maka sembelihlah domba jaza. Yang ketiga yaitu kondisinya harus prima dan fisiknya harus bagus ya, serta sehat, gemuk, tidak cacat, tidak pincang dan tidak buta. Selanjutnya yaitu binatang-binatang yang tidak boleh untuk kurban. Syarat-syarat binatang yang untuk kurban ialah binatang yang bebas dari aib atau cacat. Karena itu tidak boleh berkurban dengan binatang yang aib seperti yang di bawah ini. Yang pertama, yang penyakitnya terlihat dengan jelas. Yang kedua, yang buta dan jelas kelihatan kebutaannya. Yang ketiga, yang sumsum tulangnya tidak ada karena kurus sekali. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 penyakit pada binatang kurban yang dengannya kurban itu tidak mencukupi, yaitu buta dengan kebutaan yang nampak sekali, dan yang sakit dan penyakitnya terlihat sekali, yang pincang sekali, dan yang kurus sekali. Hadis riwayat Tirmizi, seraya mengatakan hadis ini hasan sahih. Yang keempat yaitu yang cacat, yaitu yang telinganya atau tanduknya sebagian besar hilang. Selain yang di atas, ada beberapa binatang yang tidak boleh untuk dikurbankan, yaitu hatma, ompong gigi depannya atau seluruhnya. Yang kedua, asma, yaitu kulit tanduknya pecah. Yang ketiga, umya, buta. Yang keempat, taula, yang mencari makan di perkebunan, tidak digembalakan. Yang kelima, jarba, yang banyak penyakit kudisnya. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Penyembelihan hewan kurban baru boleh dilakukan setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau di hari tasyrik. Dan kurban yang dilakukan pada hari pertama sebelum matahari terbenam hukumnya sunnah. Dari Al-Barra radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini atau Idul Adha adalah kita sholat, kemudian kita kembali dan memotong kurban. Barang siapa yang melakukan hal itu, berarti ia mendapatkan sunnah kami. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu, maka sembelihan itu tidak lain hanyalah daging yang ia persembahkan kepada keluarganya, yang tidak termasuk ibadah kurban sama sekali. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwa Abu Burdah berkata, pada hari nahar Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Beliau bersabda, barang siapa sholat sesuai dengan sholat kami dan menghadap ke kiblat kami dan beribadah dengan cara ibadah kami, maka ia tidak menyembelih kurban sebelum ia sholat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sungguhnya ia menyembelih untuk dirinya, dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat dan khutbah, sungguhnya ia telah sempurna dan ia mendapatkan sunnah umat Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu bergabung dalam berkurban. Dalam berkurban diperbolehkan bergabung jika binatang kurban itu berupa unta atau sapi, kerbau. Karena sapi atau kerbau dan atau unta berlaku untuk 7 orang jika mereka semua bermaksud berkurban dan bertakarub kepada Allah. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, kami menyembelih kurban bersama Nabi SAW di Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang. Begitu juga sapi atau kerbau. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban disunahkan bagi orang yang berkurban memakan daging kurbannya, menghadiahkannya kepada para kerabat, dan menyerahkannya kepada orang-orang fakir. Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan berilah makan kepada fakir miskin dan simpanlah. Dalam hal ini, para ulama mengatakan yang afdal adalah memakan daging itu sepertiga, menyedekahkan sepertiga, dan menyimpannya sepertiga. Daging kurban boleh diangkut atau dipindahkan sekalipun ke luar negeri, akan tetapi tidak boleh dijual. Begitu pula kulitnya. Dan tidak boleh memberi kepada tukang potong daging sebagai upah. Tukang potong berhak menerima sebagai imbalan kerja. Orang yang
berkurban boleh bersedekah dan boleh mengambil kurbannya untuk dimanfaatkan atau dimakan. Menurut Abu Hanifah bahwa boleh menjual kulitnya dan uangnya disedekahkan atau dibelikan barang yang bermanfaat untuk rumah. Selanjutnya yaitu orang yang berkurban menyembelihnya sendiri. Orang yang berkurban yang pandai menyembelih disunahkan menyembelih sendiri binatang kurbannya. Ketika menyembelih disunahkan membaca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hazaan, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, kurban ini dari sebutkan namanya. Karena Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing kibashi dan membaca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma haza'anni wa anna man lam yudahi min ummati, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, sungguhnya kurban ini dariku dan dari umatku yang belum berkurban. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jika orang yang berkurban tidak pandai menyembelih, hendaknya ia menghadiri dan menyaksikan penyembelihannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah kurbanmu, karena setetes darahnya itu akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah kamu lakukan. Dan bacalah, sungguhnya salatku, ibadahku, kurbanku, hidupku dan matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan untuk itu aku diperintahkan. Dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah." Seorang sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah ini untukmu dan khusus keluargamu atau untuk kaum muslimin secara umum?" Rasulullah SAW menjawab, "Bahkan untuk kaum muslimin umumnya." Yang terakhir yaitu hikmah berkurban. Ibadah kurban disyariatkan Allah untuk mengenang sejarah Idul Adha sendiri yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari Idul Adha. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, hari-hari itu tidak lain adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.